Lovers dan juga Love dimanapun kita berada. Hari ini kita mau membahas satu topik yang sangat menarik. Apa ya? Kita mau bahas tentang Yohanes 9 ayat 1-12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lase, topik minggu ini pas banget dengan masalah yang sedang akan ini. Ada teman yang kanker, terus dia selalu curhat dan nanya, "Apa ya salah aku sampai kena kanker? Apakah aku lagi dihukum Tuhan?" Kadang kita jawabnya bingung ya, serba salah. Kalau ada orang sakit nanya kayak gitu. Iya, Rose. Emang manusia itu cenderung sukanya itu pengen cari tahu apa sebabnya kalau dia menderita. Bahkan ada juga tuh yang menyalahkan orang tuanya karena dia menderita. Ya, Lovers semuanya. Bahan Alkitab ya yang kita ambil untuk pembahasan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Dicatat bahwa Yesus berkata, agar pekerjaan Tuhan dinyatakan. Oh, tapi caranya Tuhan menyembuhkan orang buta itu unik ya, Rose. Masa pakai air ludah segala? Kayaknya cara Yesus menyembuhkan dengan ludah hanya ada di kisah ini ya. Cara Yesus menyembuhkan orang buta itu. Yohanes 9 ayat 5-7. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Ya, metafora Yesus terang dunia sudah dibahas di pasal yang sebelumnya dengan dilanjutkan dengan menyembuhkan orang buta. Ya, sama artinya Yesus membuat orang itu melihat terang yang sebenarnya. Apakah ada maksud khusus dari Tuhan Yesus untuk menyuruh orang buta ke kolam Siloam untuk cuci mata? Rasanya ada maksud khusus ya, Rose. Karena bisa aja kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu tanpa harus menyuruhnya ke kolam Siloam. Nah, ini metafora lagi. Setelah Yesus membuat kita melek,
yaitu mengerti bahwa Yesus terang dunia. Nah, maka kita harus mau diutus. Yang diutus itu memberitakan Injil ya, Rosi? Oh iya. Kalau gitu, aku mau program intensif EE dulu supaya lancar menginjili orang. Apaan tuh, Rosi? EE itu singkatan dari Evangelism Explosion. Itu loh program yang buat kita menginjil. Penting kan ya, lase-lase? Yohanes 9 ayat 7b. Siloam artinya yang diutus. Artinya orang buta yang disembuhkan Tuhan itu diutus untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Utus itu sebenarnya simpel aja sih. Pastor Lydia dan juga Pastor Flora. Jadi nggak usah ribet-ribet. Hanya menceritakan apa yang kita alami secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu. Oh gitu. Ada satu lagi, Rosi. Kok orang buta yang sudah melek ini kayaknya nggak tahu ya mana Tuhan Yesus? Iya, orang pada nanya, kemana Yesus? Dia jawab, gak tahu. Ya, mukjizat hanya tanda dari Mesias. Kita harus mencari Yesus sang terang. Jangan cuma cari tanda atau cari mukjizatnya saja. Percuma kalau kita hanya cari mukjizat, tapi tidak bertemu secara pribadi dan juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Lase, apa sih minggu ini? Lase-lase dimanapun yang berada dan juga setiap parents, minggu ini kita belajar itu jangan terjebak pada mencari mukjizat atau berkatnya saja, tetapi kita harus mencari Yesus yang sejati, percaya kepada Yesus terang dunia dan hanya satu-satunya jalan menuju terang surgawi itu. Nah, setelah kita melihat dan beriman kepada Yesus sang terang dunia, kita juga diajak untuk mau menceritakan kepada orang-orang sekitar kita tentang pengalaman kita secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ayo orang tua di rumah, lase-lase, mari kita mau jadi saksi Kristus menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, supaya kesaksian kita menjadi berkat bagi